gokil kalau ngelihat sepatu dari brand yang satu ini tuh kayak membawa gua ke masa-masa kejayaannya streetball new school, dimana dipenuhi dengan trik-trik streetball pada saat itu. Gila, pokoknya semua trik streetball yang abas kalian lihat dan abas kalian tahu dewasa ini, mau dari siapapun itu, semuanya tuh berasal dari para pemain-pemain streetball di bawah naungan brand yang satu ini. Dan kali ini tuh gue punya sepatu N1 Chosen One. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas bukan cuma sepatu sih sebenarnya, tapi lebih ke brandnya juga. Jadi sepatu ini namanya N1 Chosen One. Nama brandnya tuh N1. Mungkin abas kalian zaman now atau abas-abas Gen Z nggak banyak yang tahu brand yang satu ini nih, N1. Jadi brand N1 ini dulunya tuh masuknya melalui streetball. Dia jadi ngegedein namanya, melakukan promosinya tuh melalui apa ya istilahnya, underground gitu, lewat jalur underground, lewat jalur streetball. Dimana mereka tuh ngumpulin pemain-pemain streetball terjago lah ya dari setiap kota di Amerika gitu ya. Terus dikumpulin jadi satu tim super, jadi namanya tim N1. Terus mereka tour deh keliling kota tuh, keliling Amerika gitu ya. Terus ngadu sama tim-tim streetball yang paling kuat di kota itu gitu. Dan dari perjalanan itu mereka bikin kayak mixtape istilahnya. Jadi kayak video-video kumpulan cuplikan-cuplikan gerakan yang keren-keren gitu. Terus dikasih musik dan jadilah N1 Mixtape Tour gitu. Dan itu tuh mixtape-nya sampai 10 seri ya. Jadi 10 tahun lah brand itu. Mixtape-mixtape itu kesebar ke seluruh dunia dan jadi inspirasi streetballer di seluruh dunia. Akhirnya tim N1 itu nggak cuma tur ke seluruh Amerika doang, tapi akhirnya ngerambah ke internasional juga, ke Asia lah, ke Eropa, sampai ke Aussie segala macam. Mereka akhirnya kayak keliling dunia gitu untuk memperkenalkan streetball new school, tapi juga untuk memperkenalkan brand N1-nya juga pastinya. Dan ini brand ini tuh wah gila, waktu di zamannya sih brand ini gede banget. Bisa dibilang hampir mulai menyaingi Nike gitu loh. Nike sempat ketar-ketir nih sama brand ini. Sayangnya brand N1 ini akhirnya harus collapse, harus bangkrut, mati suri lah istilahnya, nggak berinovasi lagi. Terus juga nggak populer lagi karena ya kalah bersaing dengan brand-brand besar yang udah lama establishnya kayak Nike, kayak Adidas. Akhirnya Nike sama Adidas tuh kayak bangkit gitu dan ya udah mereka kalah deh. Jadi kalah populer lagi sama brand-brand gede itu. Nah, film dokumenter tentang brand N1 ini tuh, The Rise and Fall-nya tuh ada tuh film dokumenternya. Abas kalian bisa cek nanti di Netflix ya, kalau nggak salah waktu itu. Nah, kalau sekarang brand sepatu N1 ini tuh sepertinya terakhir yang gue denger udah dapet investor baru. Jadi brandnya tuh nggak mati, tetap jalan terus dan mereka mulai bikin sepatu-sepatu basket baru juga. Sekarang jatuhnya mereka jadi sepatu basket budget sih. Banyak sepatu basket murah diciptakan dari brand ini. Sayangnya brand ini nggak ada di Indonesia lagi ya, jadi agak sulit dapetin sepatu ini. Dan kalau pre-order dari luar negeri ya jatuhnya jadi nggak budget lagi, jadi sepatu basket mahal lagi. Nah, sepatu ini tuh gue dipinjemin sama temen gue namanya Steve. Shout out to Steve, thank you banget udah minjemin gue sepatu ini buat video unboxing. Jadi gue nggak bakal pakai sepatu ini untuk performance. Sebenarnya Steve udah nawarin sih mau pakai untuk performance nggak, tapi menurut gue sih kayaknya udah nggak relevan lagi lah dari segi teknologi, kenyamanan segala macem. Ya sayang aja sih, daripada gue pakai buat performance, toh juga nanti hasil performance-nya udah pasti nggak bagus-bagus amat gitu kan. Ini jatuhnya kayak sepatu buat nostalgia aja sih. Dan N1 Chosen One ini merupakan salah satu sepatu retronya mereka. Jadi ini bukan sepatu yang terbaru ya, bukan artikel baru, ini sepatu retro nih. Jadi yang emang zaman dulu saat-saat populernya, ini salah satu sepatu yang dipakai oleh para pemain-pemain N1 itu.
Material dan fitur-fitur yang ada di sepatu ini udah pasti standar banget ya kan, namanya juga sepatu retro ya, early 2000 ya kan, teknologinya pasti udah ketinggalan banget. Kita mulai dari outsole lah. Outsole-nya ini pakai full solid rubber, traction pattern-nya herringbone. Jadi ini harusnya udah pasti oke. Traction pattern herringbone biasanya nggak pernah salah. Tapi lucunya ini dikasih dot-dot gitu. Gua nggak ngerti nih fungsinya si dot-dotnya ini apa. Apakah akan bikin lebih pakem atau gimana? Kemudian yang keren kayak dibikin decoupled outsole. Jadi forefoot sama heel-nya itu terpisah. Tapi kemudian di tengah-tengahnya disambungin kayak pakai ini material apa ya yang warna abu-abu ini, semacam material rubber gitu sih, tapi keras banget material rubbernya, jadi mau kayak material TPU gitu. Kalau gua dorong-dorong traction patternnya juga pada keras-keras banget, terus lumayan dalam-dalam, ya wajar sih karena N1 ini memang brand streetball kan, jadi emang khusus ditujukan untuk ke lapangan outdoor. Jadi pastinya yang jadi concern utamanya adalah durability juga. Bagian belakangnya keren banget dong. Outsole-nya overlap naik sampai ke heel. Jadi berfungsi untuk ngasih heel to toe transition yang baik. Tapi juga ngasih support ke bagian heel juga. Tentunya selain di dalamnya ada internal TPU heel counter. Nggak ada ding, kayaknya nggak ada TPU heel counter deh di sepatu ini. Jadi si overlap outsole-nya ini yang jadi heel counternya. Untuk cushioningnya ini menarik nih. Di sepatu ini tuh mereka kayak pakai cushioning Air Max gitu ya, mirip-mirip kayak Nike Air Max. Jadi kayak ada visible Air Max-nya gitu di bagian heel. Terus carrier-nya mereka pakai EVA foam, tapi EVA foam-nya juga nggak empuk sih, agak keras gitu. Ya lagi-lagi emang teknologi tahun 2000-an biasanya emang EVA foam-nya ya keras-keras gitulah. Material upper-nya ciri khas sepatu basket old school lah ya, full bahan synthetic leather, tapi sometimes gue kangen sih sama material sepatu yang kayak gini. Karena material full synthetic leather kayak gini tuh bikin build sepatu basket tuh jadi lebih kokoh gitu ya, dan ngasih support yang lebih oke. Meskipun kekurangannya pastinya jadi lebih berat ya kan, dan lebih panas biasanya, nggak terlalu breathable. Ini aja sepatu ini berat sih bobotnya. Nah menariknya untuk ngejar breathable-nya, di bagian toe box-nya ini sepatunya dibolong-bolongin gitu. Ini kalau yang punya trypophobia ya, jijik kali nih ngeliat sepatu ini bolong-bolong semua nih bagian toe box-nya. Dan kalau gue pegang-pegang material synthetic leather-nya, sepertinya sih nggak butuh waktu break-in yang lama ya. Pasti butuh waktu break-in, tapi menurut gue ini nggak bakal lama karena kayak agak lentur gitu kalau gue pegang, terus juga nggak terlalu tebel. Kemudian, wah ini yang keren nih. Bagian racing systemnya ada strapnya. Dan strapnya tuh cukup ribet, jadi strapnya kayak ada 2 strap gitu, terus dimasukin ke bolongan, terus baru dikancing tuh. Gokil sih, klasik banget. Dan ini bener-bener nambahin lockdown loh abas kalian. Gue udah cobain pakai ketika strapnya ini ditarik, berasa sih bagian midfootnya langsung kekunci gitu. Material tali standar, ini material tali yang banyak dipakai di sepatu basket yang berpadding gitu. Nah lacing sistemnya ini juga menarik nih. Selain tadi pakai strap, ini juga pakai pita-pita nilon tapi internal, jadi ditaruhnya di bagian dalam. Dengan lacing system kayak gini akan memberikan kuncian yang lebih baik daripada external lacing system yang ditaruhnya bolongannya tuh di luar-luar gitu. Material lidahnya juga pakai synthetic leather, terus padding lidahnya gokil, tebel banget, terus lidahnya juga lebar banget. Ini bagian pergelangan kaki depan sih nyaman banget sih. Pedi collarnya juga tebel dan padat. Ini sih benar-benar nyaman lah sekitaran pergelangan kaki, dan pastinya nggak bakal ada heel slip. Untuk insole-nya dilem, insole-nya sih standar lah, ini kayak Autolite insole standar, nothing special, tipis-tipis gitu. Dan di baliknya si insole itu ada traditional stroble board yang keras gitu. By the way, fitnya sepatu ini tuh sama persis dengan sepatu Nike, jadi baik US size-nya, Europe-nya, terus sentimeternya itu sama semua dengan Nike. Jadi buat abas kalian yang tertarik pengen pre-order sepatu N1 itu nggak usah bingung-bingung untuk pemilihan sizingnya, samain aja sama sepatu basket Nike abas kalian. Nah bicara siluet, ini sih siluetnya N1 Chosen One ini menurut gue keren banget. Meskipun dia tuh sepatu retro gitu ya, tapi kayak
penampakannya robot-robot gitu ya, kayak kaki robot gitu ya nggak sih abas kalian, kayak futuristik, kayak masih masuk gitu sama zaman sekarang. Cuma sayangnya dia high cut dan bulky banget sih, jadi cuma keren buat dipakai di lapangan basket. Kalau buat casual, wah kalau gue sih big no, ini terlalu bulky banget dan kelihatan basket banget, kayak kurang casual gitu. Oke lah, sekian review gue untuk sepatu basket N1 Chosen One ini. Sekali lagi gue nggak akan performance review sepatu ini cuma kayak episode nostalgia aja, atau episode kayak mengenang sejarah gitu ya. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu N1 Chosen One ini atau sepatu basket N1 yang lainnya, pastinya harus pre-order. Kalau nggak dari Amrik, ya mungkin dari Jepang. Kalau nggak salah gue pernah denger sih di Jepang masih ada store N1. Buat yang tertarik pengen pre-order, nanti bisa DM Instagramnya Anak Basket Channel, bisa gue bantu. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus. You know what to do, I'm fairly brainwashed. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.